Kita nggak bisa bayangin kalau bulan Ramadan tuh para sahabat kerjaannya molor mulu, tidur mulu kayak kita. Wah itu repot itu urusannya, nggak jadi perang Badar itu ya kan. Bahkan ini sekedar ingat-ingat aja ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu terjadinya memang tanggal 17 Agustus kalau bulan Masehinya, tanggal Masehinya. Tapi kalau bulan Komariahnya itu sebenarnya di bulan Ramadan gitu ya. Ustadz, kalau ini udah masuk Ramadan kan ya, Ya. kan kita melihat kebetulan sih sekarang mungkin tidak karena masjid-masjid banyak yang tutup. Kita sering dengar kita hadis tidurnya biasa itu adalah berpahala. Nah, Ya. sebetulnya termasuk tradisi atau memang ada tuntunannya, Ustaz? Iya, saya akan ngajak kembali ke share screen saya tadi ya. Ini saya share. Nah, di dalam daftar isinya nih ada di nomor 3 ya. Jadi di bagian B nomor 3 ini, memperlama tidur siang. Ini masuk dalam tradisi ya. Tadi ada berziarah kubur, bakar petasan. Nah, ini yang nomor 3 memperlama tidur siang. Jadi begini, ini apa namanya salah satu keterpelesetan ya. Keterpelesetan dalam memaknai bulan suci Ramadan yang sering melanda umat Islam adalah kebiasaan begadang hingga larut malam di bulan suci, lalu tidur panjang di siang hari yang seharusnya penuh dengan kerja dan produktivitas, gitu ya. Nah, kalau dalil apakah itu benar bahwa istilahnya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah? Sebenarnya itu adalah hadis palsu. Ini saya tulis di sini. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah itu hadisnya hadis palsu. Bunyinya adalah naumus shaimi ibadatun wa sukutuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun. Tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah, diamnya merupakan tasbih, amal-amalnya dilipat gandakan pahalanya dan doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Nah, ini hadis yang palsu ya, oleh para ulama disepakati kepalsuannya. Misalnya adalah Imam Al-Baihaqi menuliskan dalam kitabnya Syu'abul Iman, lalu dinukil oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir dan seterusnya. Ada yang mengatakan palsu, tapi juga ada yang mengatakan dhaif seperti As-Suyuti ya. Jadi kalau menggunakan dalil itu sebenarnya kurang tepat gitu ya, bahwa tidurnya orang puasa itu adalah sebuah ibadah gitu tuh kurang tepat. Tetapi bukan berarti tidak boleh tidur siang, boleh-boleh saja karena ada orang yang tidurnya mungkin agak malam, dia ibadah, dia iktikaf atau dia tahajud sampai malam dan kemudian siang harinya itu kalau dia mau menambah tidurnya boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai tadi sampai ke kebablasan mengatakan bahwa makin banyak tidurnya makin banyak ibadah, ya itu enggak gitu. Jangan sampai Ramadan itu menjadi the long sleep competition ya, kompetisi lama-lamaan tidur siang gitu ya. Jangan sampai begitu. Tapi kalau misalnya qailulah ya, tidur sejenak barang 5-10 menit, seberapa jam, setengah jam lah, itu tuh masih wajar-wajar saja. Karena tradisi yang kadang-kadang suka kebablasan tuh ya begitu itu. Jadi ini di Ramadan-Ramadan yang lalu ya, kalau boleh saya ingat-ingat itu, sholat zuhur berjamaah di masjid, itu memang habis zuhur tuh paling enak tidur gitu. Jadi saya pernah masuk ke Masjid Istiqlal ya, tahun-tahun kemarin kita ada jadwal kajian di TV dan kebetulan lokasinya itu di Masjid Istiqlal gitu. Ya memang itu kalau datang ba'da zuhur, wah itu naik ke atas lihat ke bawah pemandangannya indah itu, kayak ikan-ikan asin lagi dijemur itu pada tidur semua. Nah itu sebenarnya kurang layak gitu. Kenapa? Karena kalau di masa Nabi, di masa lalu tuh yang namanya Ramadan tuh penuh dengan prestasi dan kerja. Ya perang Badar itu terjadi bulan Ramadan, Fatuh Mekah di perjalanannya bulan Ramadan. Jadi futuhat Islamiyah ya, prestasi kemenangan umat Islam di berbagai negeri itu terjadinya di bulan Ramadan. Kita nggak bisa bayangin kalau bulan Ramadan tuh para sahabat kerjaannya molor mulu, tidur mulu kayak kita. Wah itu repot itu urusannya, nggak jadi perang Badar itu ya kan. Bahkan ini sekedar ingat-ingat aja ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu terjadinya memang tanggal 17 Agustus kalau bulan Masehinya, tanggal Masehinya. Tapi kalau bulan Komariahnya itu sebenarnya di bulan Ramadan gitu ya. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding father kita waktu itu kan baca naskah proklamasi itu kan jam berapa? Ada yang masih ingat nggak? Jam 10 pagi ya, dan itu bulan Ramadan kalau nggak salah hari Jumat malah itu. Coba bayangkan kalau para founding father itu tuh kerjanya cuma molor mulu, tidur siang mulu gitu ya, itu jangan-jangan sejarah berubah itu, jadi bukannya jam 10 pagi bisa jadi jam 10 malam.
Karena yang bacain naskah proklamasi lagi molor, Bung Karno. Jadi nggak nih kita naskah proklamasi dibacain gitu. Ntar aja lagi ngantuk, ntar aja habis tarawih lah gitu. Bisa jadi berubah itu, ya kan. Tapi ternyata alhamdulillah mereka itu orang yang kerjanya full walaupun di bulan Ramadan. Jadi tidak ada istilah Ramadan itu adalah bulan yang lama-lamaan tidur siang. Nah begitu kira-kira. Baik. Ustaz, bicara mengenai tidur siang, kemudian menghidupkan malam. Ya. Ini pengalaman umroh, Ustaz. Itu kan kalau kita lihat kegiatan di Masjidil Haram itu, mereka mulai buka puasa, kemudian sholat isya pun agak diakhirkan sekitar jam 9 lah. Ya. Kemudian jam 1 sudah mulai yang lain sampai pukul kira-kira setengah 3. Jadi hampir bisa dibilang malam itu jam tidurnya sangat sedikit. Mau nggak mau begitu selepas subuh masuk duha itu berkelimpangan, Ustaz. Saya bayanginnya jadi agak sulit terkait dengan produktivitas yang tadi Ustaz sampaikan. Ya. Ada keterangan khusus terutama menjelang 10 hari akhir Ramadan karena kan kita ada perintah juga untuk menghidupkan malam gitu, Ustaz. Ya. Jadi begini, ini mumpung ditanya sekali lagi saya cerita begini ya. Sebenarnya kalau rujukan tentang bagaimana kita mengatur jadwal ibadah di malam, puasa di siang, itu memang jangan melihat Masjidil Haram sekarang. Karena Masjidil Haram sekarang gitu ya, maksudnya ya di zaman kita gitu ya, memang itu tidak bisa dijadikan acuan karena orang yang datang ke Masjidil Haram memang dia sudah mutafarril, dalam arti dia sudah meninggalkan negerinya masing-masing, ya kan? Tinggalkan negerinya masing-masing berarti dia sudah nggak kerja, sudah nggak ada aktivitas, yang guru udah nggak ngajar, yang mahasiswa pada cuti apa segala macam. Jadi umroh Ramadan itu ya, itu memang orang sudah meninggalkan semua aktivitas kegiatan di rumahnya, gitu istilahnya di kampung di negerinya, gitu ya. Jadi kalau di sana mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya kan sayang-sayang, maka semalaman begadang suntuk gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita di negeri kita masing-masing kan kita masih kerja, ya masih kerja dan sebagainya. Nah sebenarnya rujukan kita bukan Masjidil Haram sekarang, tapi Masjid Nabawi di masa Rasulullah. Jadi kalau di masa Rasulullah ya, rujukannya adalah begini. Nabi itu tiap malam tahajud loh, nggak pernah nggak tahajud. Ya sepanjang hidupnya Nabi nggak pernah meninggalkan kecuali misalnya beliau sakit atau lagi safar dan sebagainya. Tapi defaultnya adalah selalu tahajud. Dan tahajudnya Nabi itu lama loh, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 1 rakaat. Gitu. Antum bisa bayangkan kalau beliau 11 rakaat tinggal dikali aja berapa lama, kan lama gitu ya, capek. Tapi Rasulullah itu tidak model yang siangnya itu tidur molor terus gara-gara semalam begadang itu. Tahu nggak apa rahasianya atau apa istilahnya kiat-kiatnya? Jangan bilang bahwa dia kan nabi, jadi punya mukjizat, tidur dikit aja bisa. Enggak juga sih. Nah ini kalau boleh saya hitung-hitung nih secara logis ya begini. Nabi itu tidak tahajud kecuali di akhir malam. Beliau tidak tahajud di awal malam, kebanyakannya di akhir malam sehingga beliau mengawali malam itu dengan tidur dulu sebenarnya. Ya dengan tidur dulu. Jadi ibaratnya begini. Jadi ini kan kehidupan Nabi ya. Di zaman itu belum ada komputer, belum ada TV, belum ada listrik, belum ada apa. Jadi kehidupan malam tuh di sana nggak ada. Begitu matahari terbenam, orang cuma satu aja yang dia pikir, gimana sholat isya. Kenapa? Karena kalau sholat isya kan wajib gitu ya. Nah jadi begitu matahari terbenam, mereka kumpul masuk ke rumah mereka semua dan hanya nunggu satu hal aja, sholat isya. Begitu sholat isya selesai, langsung tidur. Langsung tidur. Jadi antum bisa bayangkan kalau kita nih ya, sebagai contoh aja, isya jam berapa sih? Jam 7. Ya udah, begitu sholat isya jam 7, setengah 8 tuh udah tidur. Nah, seandainya bangun jam 3 malam, 3 nih ya, kita udah tidur berapa jam itu sebenarnya? Dari jam 7 sampai jam 3. 7 jam ya, 7 jam. Itu secara biologis, kita kalau udah tidur 7 jam di malam hari ya, itu tubuh dengan otomatis akan bangun. Akan bangun. Udah nggak pakai ngulet, nggak pakai ngantuk, nggak pakai nguap, nggak pakai istilahnya malas-malasan, karena udah 7 jam loh. Jadi jam 3 kita bangun, kita sholat tahajud, sampai sahur, sampai subuh, dan sebagainya, itu normal. Tidak kemudian ngajakin, tidur lagi, gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi beliau selalu mengawali malamnya dengan tidur. Dalam arti maghrib sampai isya, tidur.
Nah, kalau jam 2 malam, jam 3 malam beliau bangun, secara biologis, ini secara bukan mukjizat ya, nah, itu juga sudah masuk akal banget. Sebenarnya kalau kita mau melakukan itu sebenarnya bisa gitu. Cuman kan problematikanya kita tuh jam 7 masih keluyuran di mana-mana, itu masalahnya kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini, nah karena kita lagi ada ada wabah dan kita ada di rumah, coba aja lakukan kayak gitu. Ya mungkin sekarang tarawih dulu ya, jam 7 Isya, ya kan, salat tarawih lah gitu, kira-kira setengah jam atau 1 jam, jam 8 lah gitu misalnya kita tidur. Nah nanti jam 3 kita bangun, kita mau tahajud dan sebagainya, sangat-sangat mungkin. Dan siangnya kita tetap bisa beraktivitas, tidak molor-molor melulu gitu ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan, tinggal bagaimana kita melakukan jadwalisasi ya, scheduling yang bagus gitu. Nah, maksud saya jangan membandingkan dengan Masjidil Haram, karena kalau di Masjidil Haram orang yang ke sana itu memang sudah nggak punya kerjaan sama sekali, sementara kan kita mungkin masih punya banyak aktivitas di sini kan. Jadi ya saya kira itu bisa dijadikan sebagai rujukan gitu ya di dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Nabi, dan bukan merujuknya ke Masjidil Haram sebagaimana orang yang lagi pada umroh, dia mau 100% waktunya untuk di masjid. Jadi tahun 97 saya pernah juga tuh ya Ramadan gitu, memang semalaman nggak tidur gitu ya. Tapi buat saya itu nggak cocok. Saya nggak bisa semalaman nggak tidur. Jadi kalau saya ikut taraweh, tahajudnya saya nggak ikut gitu. Atau kalau saya ikut tahajudnya, tarawehnya saya nggak ikut gitu kan. Tapi kalau saya harus ikut dua-duanya, itu memang kelemar-kelemar juga akhirnya gitu. Cuma budaya orang Saudi itu memang begitu. Bahkan orang Arab secara keseluruhan ya. Memang kalau udah Ramadan tuh mereka mulai tidurnya jam segini nih, habis sholat subuh. Jangan sekali-kali bikin mau'id, bikin jadi, bikin kajian ba'da subuh, nggak bisa itu. Mereka udah di alam baka gitu. Jadi kalau mau bikin kajian tuh ba'da asar lah gitu. Zuhur aja tuh mereka bangun karena kewajiban sholat zuhur aja. Setelah itu mereka tidur lagi. Kehidupan dimulai ba'da asar. Dan itu kayaknya nggak cocok gitu kalau buat saya, buat kita semua gitu. Nah, tapi memang begitulah cara mereka hidup ya, orang Arab kebanyakan malam itu mereka begadang dan siang mereka tidur gitu. Mungkin alamnya membuat mereka harus kayak gitu ya, tapi kalau kita enggak lah. Kita nih bangun subuh, sebelum subuh gitu ya, dan baru tidur ya nanti malam, ba'da sholat gitu kira-kira. Baik, Ustaz Nurholis silakan.